Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tertarik dengan salah satu iklan di televisi, yaitu iklan sebuah minuman, di mana ada seorang gadis yang sedang santai, lalu tiba-tiba ada gangguan kecil dari adiknya yang berisik saat main gitar, yang membuatnya jadi gerah secara emosi, dan ia segera ingin memotong senar gitar dari sang adik. Namun dia tidak melakukan hal ini. Ia memilih untuk minum minuman yang menyegarkan itu, dan kemudian dia mengenakan headset. Selesai. Gak jadi emosi, gak jadi bertindak bodoh yang bisa membuat masalah baru. Chill aja lah. Begitu akhir daripada iklan itu. Tapi kenyataannya sering kita tidak bisa bersabar dengan sesuatu yang terjadi atas kita. Pagi-pagi kita sudah hektik. Tiba-tiba ada sesuatu yang bikin kita jadi emosi. Urusan pekerjaan rumah sudah cukup membuat kita emosi, ditambah lagi nanti saat kita dalam perjalanan ke tempat kerja atau nganterin anak, jalan yang macet. Di sana kita melihat ada orang yang sembarangan membawa motor atau mobil. Wah, kita ini tambah emosi. Kemarahan tidak terhindarkan lagi. Kita bisa maki-maki, kita bisa ngomong kasar, nyumpain orang, yang membuat kita bisa stres waktu itu. Setiap kita pernah mengalami hal seperti ini, bukan? Padahal mungkin kita sudah berdoa dan berkomitmen untuk hari ini, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, atau berdoa supaya kita bisa mengendalikan emosi. Namun ternyata bersabar itu memang tidak mudah. Ujian terhadap kesabaran adalah saat kita benar-benar harus bersabar di tengah situasi yang membuat kita tidak bisa sabar. Di tengah kesibukan pekerjaan harian kita, banyak hal yang membuat kita bisa terpancing emosi. Nah, saat seperti ini sebenarnya kita bisa membuat pilihan seperti iklan minuman itu, meluapkan emosi kita atau mengendalikan emosi. Meluapkan emosi memang lebih mudah ketimbang mengendalikan emosi. Tapi kita harus berpikir dengan baik dan benar bahwa dengan meluapkan emosi sesungguhnya kita sudah menciptakan masalah baru. Ada orang yang terluka dengan kata-kata kita atau sikap kita. Orang yang mendengar atau melihat kita bisa ikut membalas dan akhirnya terjadi pertengkaran. Sebaliknya, mengendalikan emosi berarti kita tidak melakukan dan tidak mengatakan apa yang sebenarnya ingin semua kita lakukan atau kita katakan. Itu pilihan kita. Kita memilih untuk tidak bertindak kasar atau melukai. Kita memilih untuk tidak berkata-kata kasar atau makian. Kita memilih untuk tetap tenang dan memilih untuk tidak cepat-cepat bereaksi. Dalam ketenangan itulah kita dapat berpikir untuk dapat bertindak dengan bijak. Tariklah nafas dalam-dalam sambil mengingat firman Tuhan agar kita tidak bertindak bodoh. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar memiliki pengertian besar, tetapi orang yang lekas marah menambahkan kebodohannya. Amsal 14 ayat 29, terjemahan Indonesian Modern Bible. Jika hari ini Anda sudah mulai terbawa emosi, segera tenangkan diri Anda. Jangan biarkan sikap bodoh mendorong kita untuk bertindak bodoh. Seseorang yang sedang menguasai emosinya menunjukkan sikap pengendalian diri. Pengendalian diri adalah buah roh yang diberikan kepada kita untuk membantu kita mengendalikan diri.
Kita dapat memilih untuk bertindak bijak dan menyelesaikan dengan hati dan pikiran yang tenang. Ingatlah, kita dapat memilih untuk terus mengobarkan emosi marah kita dengan pikiran yang salah yang membuat situasi menjadi tidak terkendali. Pikiran yang salah membuat situasi bertambah menjadi buruk, atau kita mengambil sikap dan memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk bisa tenang, sabar, sehingga situasi dapat terkendali. Seperti akhir daripada iklan itu yang mengatakan, "Chill ajalah." Mari kita boleh menyiapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik mengingatkan kami. Ajar kepada kami untuk memiliki kesabaran, memiliki ketenangan di dalam kami menjalani keseharian kami. Bimbing kami ya Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Allah boleh menolong kita untuk terus belajar bersabar di tengah-tengah situasi yang banyak membuat kita tidak sabar. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.